Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala amurudin yawaddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam tahun ajaran baru ini. Tanpa terasa sudah 1 tahun berlalu, di mana saat ini kalian sudah menduduki di kelas 8. Adapun pembelajaran kita materi pendidikan agama Islam ini disampaikan secara virtual, di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung karena kondisi pandemi. Namun pertemuan ini mengharuskan kita secara daring, secara online, secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kami mengharapkan itu semua tidak mengurangi dari esensi, dari ketaatan kita, dari kedisiplinan kita sebagai seseorang murid, sebagai seseorang penuntut ilmu, untuk senantiasa menggunakan adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, untuk tetap mengikuti aturan, untuk tetap menjalankan semua apa yang menjadi perintah, kewajiban, kemudian mencatat, duduk yang sesuai adab, menyimak, mengerjakan semua tugas-tugas, mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu. Layaknya seperti sekolah pada sekolah umumnya, sekolah sesungguhnya, meskipun dari rumah kita tetap sesuai dengan keadaan yang sudah semestinya. Jadi Ustadz mengharapkan dari kalian untuk senantiasa serius, untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran jarak jauh ini, untuk senantiasa memenuhi kewajiban sebagai seseorang murid, di mana semua penyampaian guru-guru untuk disimak walaupun secara daring, secara online, tapi kalian tidak meremehkan itu semua. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi untuk pembelajaran kita di kelas 8 ini, bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang tawadu, hemat, dan sederhana. Ya. Ada tawadu, ada hemat, dan ada sederhana. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan slide kita. Jadi dalam pembelajaran hari ini, ketika pembelajaran pendidikan agama ini, mohon kalian mempersiapkan alat tulis, mempersiapkan buku, mempersiapkan pena untuk mencatat, mempersiapkan Al-Quran untuk meneliti dan mengkaji, dan alat-alat pembelajaran lainnya ya. Jadi anggaplah ini seperti sekolah walaupun kita berjarak. Jadi anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, ini peta konsep yang akan kita pelajari dari tema rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ya. Tolong diperhatikan peta konsep ini. Ada Quran surat Al-Furqan ayat 63 di mana menjelaskan tentang rendah hati, tentang tawadu. Dan kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang menjelaskan tentang hemat dan hidup sederhana. Dua ayat inilah yang akan kita kaji dalam bab ini ya. Di kelas 8 ini, perilaku tawadu, perilaku rendah hati, perilaku hemat, perilaku hidup sederhana. Ini harapannya bisa menjadi karakter sebagai kita sebagai seseorang penuntut ilmu, sebagai seseorang pembelajar, sebagai seseorang murid atau siswa, untuk senantiasa menerapkan semua perilaku ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, yang pertama adalah kewajiban kita nanti terhadap Quran surat Al-Furqan dan Quran surat Al-Isra ayat 27 ini. Ustaz meminta kalian untuk dapat menghafalkannya. Jadi dua ayat ini dihafalkan, nanti disetorkan secara tatap muka melalui video. Jadi tatap muka, dan kemudian nanti akan diupload di dalam Google Form yang akan Ustadz kirim. Jadi semuanya akan terarsipkan di sana. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca Quran surat Al-Furqan nanti, maka setelahnya kita harus menghafalkannya ya, menghafalkannya.
Ya, kita lanjutkan. Menghafal, memahami makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Kemudian dari situ kita menampilkan sikap rendah hati, sikap hemat, sikap hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penilaiannya nanti larinya akan penilaian afektif. Apakah kita sudah menerapkan perintah Al-Quran di dalam Quran surat Al-Isra ayat 63 tawadu tadi? Apakah kita sudah menerapkan perintah Al-Quran tentang hidup sederhana atau hemat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27? Kemudian ada hadis yang berkaitan tentang rendah hati, hidup dan hemat tadi, hidup sederhana dan hemat, dan kemudian mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Tawadu. Tawadu itu definisinya adalah rendah hati ya. Tawadu secara bahasa adalah rendah hati. Diilustrasikan seperti tanaman yang ketika semakin berdiri kan dia semakin menunduk ya. Gitu ya. Padi tadi, ilmu padi di dalam analoginya seperti padi, semakin berisi maka padi tersebut akan semakin menunduk. Ketika dia di awal tumbuh, padi itu tegak lurus, tapi ketika sudah berisi, sudah ditumbuhi dengan butiran-butiran beras tadi, maka dia akan menunduk. Itulah yang diibaratkan dengan makna dari tawadu. Jadi bagi seorang penuntut ilmu, ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan dan wawasan yang banyak, seharusnya menjadikan diri kita ini semakin menunduk, ya. Tapi ada seseorang, ya, yang memiliki ilmu, namun menjadikan diri dia semakin sombong, menjadikan diri dia seolah-olah dia yang paling mengerti dan memahami, ya, sehingga dia menuhankan ilmu pengetahuan di atas segala-galanya. Seharusnya ketika seseorang menjadikan ilmu pengetahuan itu prioritas, maka di atasnya lagi itu adalah Allah yang harus kita sembah gitu ya. Tapi dia mengesampingkan Allah tadi yang maha memiliki ilmu, karena Allah memang zatnya adalah al-alim, Allah sifatnya adalah memang ilmu, Allah yang maha mengetahui. Jadi manusia ini istilahnya apa? Ilmu manusia ini tidak apa-apanya jika dibandingkan ilmunya Allah. Ibaratkan kita mencelupkan jari kita ya di tengah samudra lautan. Ketika kita mencelupkan jari kita di tengah lautan yang luas tersebut dan kita angkat, coba perhatikan tetesan keluar dari jari tersebut. Tetesan pertama itulah ilmu Al-Quran, ya, ilmu manusia. Sedangkan hamparan lautan yang luas itulah ilmunya Allah. Jadi tidak ada apa-apanya, tidak bisa membandingi, tidak sebanding ilmu yang dimiliki manusia dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Jadi jangan pernah sombong. Jadi anak-anak sekalian, hari bertambah hari, pelajaran bertambah pelajaran. Ketika kita memiliki sudah merasa bisa, merasa mampu menciptakan ini, menciptakan itu, teknologi dan sebagainya, kita ingat bahwasanya apa yang kita miliki, pengetahuan, ilmu yang kita miliki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah cahaya yang Allah pancarkan kepada kita. Itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah sombong, senantiasa menjadi orang-orang yang sujud ya, orang yang tetap mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Anak-anak sekalian, kita lanjut sifat tawadu. Tadi Abi berkata ilmu padi ya. Nah, ini padi menunduk ya, dia semakin berisi maka padi ini akan semakin menunduk. Analoginya seperti manusia, ketika dia memiliki ilmu ya, ketika ilmu itu bertambah, ilmu itu bertambah terus dalam dirinya, menjadikan diri dia juga semakin nunduk ya, jangan pernah sombong ya, jangan pernah sombong. Baik, kita lanjutkan ya, slide berikutnya. Disebut tawadu ya, disebut tawadu pengertiannya adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain ya. Orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Itu yang harus dipahami ya. Lawan dari tawadu adalah
Kiber itu apa? Kiber itu merasa besar, yaitu istilahnya sombong. Allah melarang keras kita untuk sombong. Itu lawan kata dari tawadu. Sombong itu artinya meninggi, ya, tinggi. Sedangkan tawadu tadi rendah. Tawadu merendah, sedangkan sombong al-kiber tadi dia tinggi, ya. Jadi itu Ananda. Tawadu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali pada sifat tawadu. Perkataan dari Urwah bin Al-Warid. Tawadu, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Itu kata Imam Syafi'i di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi nomor 304. Kita lanjutkan. Tawadu itu seperti padi, analoginya tadi ya, semakin berisi semakin menunduk. Kita lanjutkan lagi. Jangan pernah sombong karena di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang maha mengetahui. Jadi jangan pernah menuhankan ilmu pengetahuan seperti Stephen Hawking ya, yang di Inggris itu, sehingga dia menganggap penciptaan alam semesta ini karena sebuah teori. Jadi awal kehidupan ini sesungguhnya tidak ada Tuhan gitu ya. Kehidupan ini tercipta karena sendirinya, karena sebuah ledakan, karena sebuah teori Big Bang tadi. Jadi dia tidak mengesampingkan ada satu zat yang maha mengatur tadi gitu ya. Nah ini sehingga dia sudah meninggal. Wallahu alam, dia meninggal pastinya dalam kekufuran karena dia mengesampingkan Tuhan, Ananda, kita lanjutkan. Dua sifat berlawanan. Ada tawadu dan ada takabur. Tawadu dan takabur. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullah berkata, tawadu atau merendah diri adalah termasuk akhlak orang-orang yang mulia. Sedangkan takabur atau menyombongkan diri adalah tergolong ciri akhlak orang-orang yang hina. Kita lanjutkan. Ini sebuah analogi. Ikhlas itu ke atas. Sedangkan kanan dan kirinya itu sabar. Kemudian ke bawahnya itulah tawadu. Jadi ikhlas itu harus ke atas. Kenapa ke atas? Karena ikhlas semata-mata semuanya untuk Allah. Jadi semua amal itu harus ke atas. Ikhlas. Ke kanan dan ke kirinya itu apa? Sabar tadi ya. Terhadap siapa? Terhadap manusia, karena ini bersifat vertikal tadi ya. Horizontal ya. Kemudian yang tawadu itu baru ke bawah. Kita berjalan ke depan itu ya tawadu ke bawah ya. Bukan artinya kita berjalan ke bawah kemudian nabrak tiang, bukan seperti itu ya. Tetap kita merendah. Kemudian istiqomah itu baru ke depan. Ketika kita melangkah itu barulah kita istiqomah. Jadi ada istilahnya ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke depan. Kita lanjutkan. Jadi itu ya anak-anak sekalian ilustrasinya, dan kemudian kita lanjut slide berikutnya. Membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63, hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Baihaqi. Nah, ini yang menjadi landasan sifat tawadu tadi ya. Sifat tawadu tadi. Ini menjadi sebuah KD yang harus dipelajari karena baik secara ayat maupun secara arti per kosakatanya tolong dihafalkan dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini. Kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Quran surat Al-Furqan ayat 63 ya. Jadi yang pertama, tolong ini nanti dihafalkan ya, dihafalkan. Menghafalannya Abi minta kalian tidak menggunakan voice note yang ada di WhatsApp, tapi menggunakan video ya, menggunakan video yang direkam kamera depan, dan kemudian kalian videonya itu kalian upload pada link Google Form yang akan Ustadz kirimkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini, wa ibadu ya, mufradat ataupun kosakata. Apa wa ibad? Wa ibadi itu adalah abdu. Kalau Abdullah artinya apa? Abdullah itu hamba Allah. Sedangkan jamak dari abdu itu disebut ibad ya, ibadur rahman ya, bukan Ustadz Ibadur Rahman kepala SMP IT Alawiyah ya. Wa ibadur rahman, wa ibad, jadi paham, ibad itu adalah jamak dari abdu yang artinya hamba-hamba. Ar-Rahman, apa Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah yang maha pengasih. Ini Asmaul Husna dari Allah sendiri. Allah adalah maha pengasih, Ar-Rahman. Jadi wa ibadur rahman adalah dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, alladzina ya, yang itu artinya adalah allazi ya. Allazi itu artinya adalah yang. Yamsuna, walking. Yamsuna ini dia di atas bumi ini berjalan, tapi alal ardi hauna. Di atas bumi ini, ardi ini bumi ya, di atas muka bumi itu dia berjalan dalam hauna. Hauna itu apa? Hauna itu dalam keadaan sombong ya, haunau. Wa iza, ini kurang ya terjemahannya, Ustadz sampaikan ini kurang lengkap. Kita lanjutkan, wa iza, dan apabila khotobahum itu mereka berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Yaitu orang-orang itu di sekeliling mereka mengolok-olok, berkata-kata yang merendahkan ya. Khotobahumul jahiluna. Nah, di sini orang-orang jahil itu khotobahum, berkata-kata kepada mereka, orang-orang yang maha pengasih tadi itu, orang-orang yang rendah hati tadi itu. Maka kepada orang-orang yang rendah hati tadi, maka jawablah qalu ya, salama ya. Qalu itu salama itu artinya adalah semoga engkau diberikan keselamatan ya, salama ya. Jadi apa maksud dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini? Jadi ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan rendah hati, hauna. Ini ketutupan di sini hauna tulisannya ya. Coba kalian buka Al-Qur'an agar lebih jelas lagi. Jadi mohon di pelajaran pendidikan agama sertakan Al-Qur'an dan tolong dicek lagi di dalam Al-Qur'an masing-masing hauna ini penulisannya seperti apa ya. Hauna ini adalah rendah hati ya. Wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama, dan apabila nanti orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu mengolok-olok mereka, mengata-ngatakan yang rendah terhadap mereka, maka ucapkanlah kepada mereka itu, orang-orang yang maha pengasih tadi itu, yang rendah hati tadi, salama ya. Salama itu ya mendoakanlah keselamatan gitu. Salama gitu ya. Jadi ketika ada olok-olokan dari orang-orang sekeliling kita, jangan kita balas dengan hal yang serupa ya. Justru tunjukkan seperti halnya Rasulullah mendoakan mereka ya, mendoakan keselamatan untuk mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kita lanjutkan lagi ya. Mohon ayat ini dihafalkan dan artinya kemudian divideokan dan diupload dalam Google Form yang akan Ustadz kirimkan. Kita lanjut. Dalil Al-Quran tentang rendah hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maroha ya.
wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong. Jadi tamshi ini berjalan, fi itu di, ardi ini adalah bumi Allah, maroha ini adalah kepalanya itu tegak gitu loh. Artinya apa? Sombong. Jadi jangan sekali-kali kita berjalan hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Innaka lan tahriqal ardo, sesungguhnya engkau itu tidak akan dapat ya tahriqal ardo, menembus bumi. Walam tablughal jibala tula, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung. Jadi jangan pernah sombong ya. Ini nanti di kelas 9 hubungannya dengan Quran surat Ar-Rahman ya, ayat 33. Jadi la tangfusuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus bumi ini kecuali kekuatan dari Allah. Kelas 7 ya itu, kelas 7. Jadi kelas 7 itu kan ada kita mempelajari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dan di situ seorang penuntut ilmu itu tidak boleh ya berjalan di atas muka dalam keadaan sombong. Dan sesungguhnya kita itu tidak akan bisa menciptakan sesuatu itu kecuali Allah tidak memberikan kita ilmu tadi itu. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kalau yang dalil ini tidak usah dihafalkan yang barusan ya. Kemudian di dalam hadisnya an Iyad bin Himari radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Iyad bin Himar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan ya innallaha, sesungguhnya Allah telah mewahyukan ilayya antawaddu ya, telah mewahyukan kepadaku itu agar kalian itu senantiasa tawadu, hatta la yafkhor ahadu ala ahadin, sampai sehingga tidak ada orang yang menyombongkan diri satu sama lainnya atas yang dan tiada yang menganiaya satu sama yang lainnya. Wala yabqa ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua itu bersikap rendah hati, karena sesungguhnya tidak ada yang menyombongkan diri satu sama lain dan tidak ada yang menganiaya satu sama lain, sehingga kalian itu semua itu nggak ada lah yang saling menzolimi, menganiaya, sombong, ya tidak peduli. Jadi sifat tawadu itu adalah sifat rendah hati, sehingga gimana kalau kalian ketemu dengan teman rendah hati, pasti kita akan nyaman dengannya. Berbeda kalau kalian bertemu dengan orang yang sombong, seperti apa? Tidak nyaman, kita merasa direndahkan gitu kan ya. Tapi kalau orang yang bertemu rendah hati, kita akan nyaman, sejuk gitu ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang rendah hati tadi ya, jangan berteman dengan orang-orang yang sombong. Kemudian didiklah diri kalian untuk bersikap tawadhu ya, jujur dan menerima kebenaran. As-Syaikh Rabi bin Hayy al-Makhali ya, Madakhali hafizullah. Baik anak-anak sekalian, itu salah satu karakter rendah hati yang sudah Ustaz sampaikan ya di dalam Quran surat Al-Furqan tadi, tolong dihafalkan. Nah, sekarang kita menuju ke sifat berikutnya, yakni hemat. Ya, hemat. Jadi ini sudah pembahasan ke karakter hemat ya, hemat. Jadi harapan semua sifat-sifat ini bukan hanya kita ketahui, tapi harus kita praktikkan dan kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seseorang siswa. Apa itu hemat? Pengertian hemat adalah hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Sebenarnya bukan uang saja sih, cakupan hemat ini lebih luas ya. Dengan menghemat pengeluaran, ini contoh aja, dengan menghemat pengeluaran uang seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaannya.
Lawan dari hemat adalah boros atau mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru mendatangkan kerusakan. Itu cakupan hemat ketika dalam mengatur keuangan ya. Sekarang hemat energi ya. Ini sebuah ilustrasi aja sih. Sebuah ilustrasi aja. Coba kita evaluasi di dalam diri kita masing-masing. Kita sudah menampilkan sikap hemat tadi enggak? Misalkan di kamar ya. Ketika kalian berangkat sekolah ya, ketika kalian menjadi yang terakhir di kamar tersebut, peduli nggak sih kalian untuk hemat tadi? Apakah kalian mematikan kipas angin yang masih berputar, mematikan keran air yang masih hidup, atau mematikan lampu yang masih hidup tadi? Jika kita tidak peduli, berarti kita sesungguhnya bukan termasuk orang-orang yang berpikiran untuk hemat gitu ya. Kita tidak peduli ya. Ada sifat lagi tidak peduli, udah nggak hemat, nggak peduli ya, cuek gitu kan ya. Nah ini anak sekalian sesungguhnya sifat setan ya. Sesungguhnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang tidak hemat atau mubazir itu adalah temannya setan. Dengan hemat listrik hidup akan jauh lebih baik. Mulailah pada diri Anda dengan mempergunakan listrik seperlu kebutuhan Anda. Ya ini ya. Ingat ya, ada kipas, ada lampu, ada keran air. Paling enggak itulah ya, baik itu di kelas, di masjid, di kamar ataupun itu, tolong untuk kita peduli untuk mematikan ketika tidak menggunakan. Kemudian ini sebuah poster aja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadilah pelaku hemat energi dengan 3 langkah. 1. Matikan listrik jika tidak digunakan. 2. Gunakan peralatan elektronik hemat energi. Jadikan hemat itu menjadi gaya hidup setiap hari, yaitu himbauan ya. Hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Hemat air ya. Kita ini boros air. Kita bayangkan di daerah yang gersang sana ketika seseorang menjadikan setetes air itu sangat berharga. Sedangkan kita di sini membuang-buang air. Ya. Mari kita merenung. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya ya. Saving water for survival. Ya, gunakan air lah untuk eksistensi kita ke depan ya. Rotasi air, rotasi kehidupan, hemat air demi masa depan. Ini poster. Tapi pesannya harus kita dapatkan ya. Harus kita renungkan ya, harus kita dapatkan. Perbaiki keran air yang bocor. 1 keran bocor dapat membuat Anda kehilangan 75 liter air setiap hari. Coba cek di kamarnya. Tolong yang keran airnya masih hidup, ngucur, bocor, laporkan ke Ustadz untuk diperbaiki. Daripada kita terus membuang-buang air ya. Nanti ketika kita menggunakan air itu sudah habis. Kemudian matikan keran air jika tidak digunakan. Air gunakan seperlunya ya, seperlunya saja ya. Ketika untuk mencuci ya mencuci, mandi gitu ya. Untuk buang air kecil, buang air kecil. Kemudian hemat ya. Hemat ini kaitannya dengan Bang Bingbung ya. Apa Bang Bingbung yuk kita nabung. Ada lagunya itu. Penting menabung, sebaiknya dimulai sejak kita memperoleh penghasilan ya. Sekarang kalian belanja dari orang tua, ada yang diberi sebulan sekian, ada yang dialokasikan orang tua sekian dikasih, ada yang digunakan dengan semestinya, ada yang digunakan dengan foya-foya dan boros ya. Coba kita berpikir untuk masa depan kita. Banyak hal-hal yang bisa kita hemat sehingga uang tadi bisa kita beli dengan barang-barang yang lebih bermanfaat gitu ya. Daripada harus mubazir, makan sehingga itu jadi kotoran ya. Ketika kita coba untuk menghemat uang, kita gunakan untuk membeli buku misalkan, itu akan jauh lebih bermanfaat ketimbang kita membuang-buang uang ya. Tidak akan menjadi apa-apa. Ayo menabung ya. Menabung, sudah menabungkah kalian hari ini? Menabung adalah investasi ya. Kita lanjutkan terus slide-nya. Nah ini ayat kedua ya, ayat kedua yang harus dihafalkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir, al-mubazirin ya, orang-orang mubazir itu kanu, mereka itu adalah, kanu itu ya, ikhwan itu saudara ya. Asyayatin itu adalah
setan. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu, ya, dan wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Kalian tahu nggak bahwa setan itu terhadap Tuhannya itu mereka itu senantiasa kufur. Sesungguhnya setan itu kepada Tuhannya itu kufur, ya, mengingkari perintah terhadap Adam, diingkari. Nah ini ya anak-anak sekalian, yang harus digarisbawahi adalah sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, sedangkan setan itu adalah makhluk yang paling kufur terhadap Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Tolong ini ayat ini dihafal, ayat dan artinya juga tolong divideokan, dan videonya tolong diupload di Google Form yang akan Ustadz kirimkan ya. Semua akan Ustadz arsipkan di sana dan akan Ustadz nilai di sana. Jadi dengan kalau kalian secara voice note, Ustadz tidak bisa memantau kalian ya. Kalau dengan video kan paling enggak Ustadz bisa ngecek sesungguhnya kalian ini benar-benaran nggak sih adabnya ketika setoran, ketika menghafal, pakaiannya pakai pakaian sekolah nggak sih gitu kan ya. Kemudian ngelihat contekan nggak sih gitu kan ya. Kalau voice note nggak yakin sih ya. Tapi kalau video, kalau kalian melihat kamera insya Allah. Kita lanjutkan. Membaca hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Ini hadis al-iqtisadu fi nafaqati nisful ma'isyah ya. Wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnu su'ali nisful ilmi. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sederhana hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian lanjut, saat bacakan artinya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang datang menegakkan tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya lagi untuk nafasnya. Kita lanjutkan. Hadis ke-1 tentang hemat. Ini tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa. Kalau dihafalkan ya bagus, cuman kalau tidak dihafalkan juga nggak apa-apa ya. Nah, yang penting artinya tadi tolong jadi renungan dan dipahami ya, tentang definisi hemat ini ya. Nisful akli wa husnu su'ali nisful ilmi ya, barusan tadi ya. Ini terjemahan perkataannya tentang hadis-hadis tentang hemat tadi. Kemudian ada hadis kedua tentang hemat juga. Ini Ustadz persingkat saja. Ini sudah 30 menit lebih ya. Sudah 30 menit. Jadi di daring ini materi-materi agak sedikit diringkas. Yang biasanya mungkin di pertemuan fisik kita 2 kali. Ini Ustadz persingkat saja. Kemudian nah ini, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kemudian sederhana, yang terakhir adalah sederhana ya. Hemat sederhana ini sebenarnya sama sih ya. Sederhana itu kan tidak berlebihan ya. Sama tadi definisi dari ya hemat sih ada kesamaan. Apa itu sederhana? Sederhana adalah hidup yang membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Ya. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana yang pertama itu hidup hemat, artinya yang tadi artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga dan pikiran yang tersedia. Kemudian cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Yang keempat, bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga dan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Karena berlebihan tak akan mendatangkan rasa cukup.
Bersikaplah sederhana, tidak boros namun tidak pelit. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uang tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Jadi yang sederhana itu cukup sikapnya saja. Tapi dalam hal-hal yang lainnya ya jangan disederhanakan ya. Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup ya. Diingat lagi, miskin itu kondisi hidup. Ya, sederhana itu gaya hidup. Jadi ya, jadikan gaya hidup lah. Belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Kemudian bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan, dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga, pikiran, dalam menggunakan harta, uang atau benda. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi, ya ini tidak berlebihan, tidak melampaui batas kewajaran, tidak pamer, tidak konsumtif, atau pola menggunakan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Dalil Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, tetapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah mereka yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Baik, kita lanjutkan. Ini hadis-hadis, sangat banyak sekali hadis-hadisnya. Jadi Ustadz persingkat dulu. Ini hadis tentang sederhana, tadi hadis tentang hemat ya. Sangat banyak sekali anak sekalian. Jadi mulai dari tugasnya ini dua ayat tadi ya, Quran surat tadi tolong dihafalkan ya. Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Ini bisa kalian baca ya. Nanti setelah ini kalian baca saja perilaku hidup, kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati, kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Kemudian perilaku rendah hati, hemat, sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini dibaca ya, nanti tolong tetap dibaca kalian. Kemudian hidup hemat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai di sini Ustadz cukupkan. Nah, ini tidak usah ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.